diblok sama semua. Penjual aspal itu tidak mau menjual aspalnya. Lo coba gimana? Kita mau beli loh ini, bukan minta sumbangan loh. Kita ini mau beli, yang punya itu tidak mau menjual. Dan semuanya juga bilang, minta maaf sekali, kami nggak berani jual. Nggak bisa jual. Apa itu bukan aspal polos, aspal yang sudah dicampur. Panjenengan sedaya pasti tahu apa semen yang dicampuran kalau untuk cor-coran itu kan sudah dicampur semen, pasir, batu. Nah ini aspal yang sudah dicampur begitu, itu tidak mau dijual. Jadi insinyur-insinyur yang mau mengerjakan itu harus membuat sendiri, beli aspal curahnya yang lengket itu, cari pasirnya, cari limnya, cari batu kerikilnya, semua cari sendiri-sendiri, terus diaduk sendiri untuk jadi aspal untuk dipasang. Lah itu beli limnya aja harus ke Jerman, ditemukan semuanya, dikerjakan, dan ketika mengerjakan 3 molen rusak. Karena molen itu biasa dipakai untuk semen, dipakai untuk aspal, lebih lengket daripada semen. Ngaduk itu rusak. Sampai 3 kali molen raksasa itu. Jadi bukan molen kontraktor kecil itu. Molennya itu kira-kira sebesar tenda ini. Molennya itu jebol 3 kali. Dah, akhirnya dipasang, digelar, selesai. Ketika sudah selesai, datanglah tim dari Inggris menilai aspalnya. Kita semua deg-degan karena aspal ini campurannya bikin sendiri. Biasanya campurannya udah beli jadi. Dinilai oleh mereka, dilakukan assessment, keluar hasilnya, dan hasilnya ini adalah aspal pemasangan terbaik dalam sejarah Formula E di seluruh dunia. Coba mereka itu sampai terkagum-kagum, kok bisa bikin seperti ini. Direktur PT Jakarta Propertindo sekaligus Vice Managing Direktur Formula E, Gunung Kartiko menyatakan spesifikasi trek untuk gelaran Formula E berbeda dengan spesifikasi trek MotoGP. Gunung berharap kejadian aspal mengelupas di sirkuit Mandalika tidak terjadi di Formula E. Namun memang perlu meluruskan spek untuk motor dan mobil ini sangat berbeda. Kalau di Mandalika khusus spek untuk aspal khusus, beda dengan FE. FE itu sebenarnya kualitas aspal city track. Aspal seperti yang ada di jalanan sudah cukup. Gunung Kartiko berharap sirkuit untuk balapan mobil listrik Formula E tidak mendapat kritikan seperti sirkuit MotoGP di Mandalika. Hal ini dikatakan Gunung untuk merespon pertanyaan dari anggota Komisi C, Dimas Raditya, yang menanyakan progres soal pengerjaan sirkuit Formula E. Gunung Kartiko melanjutkan bahwa pihak Formula E Operation dan Federasi Otomotif Internasional sudah melakukan berbagai macam peninjauan. Pihak Formula E Operation merencanakan datang lagi awal Maret untuk melihat perkembangan trek. Gunung menyatakan pihak Formula E Operation telah datang ke Jakarta untuk meninjau pembuatan trek. Gunung menyebut FIU akan kembali ke Jakarta pada Maret mendatang untuk mengecek progres. Mereka akan datang awal Maret untuk melihat perkembangan trek 50%. FIA juga akan hadir di sini. Ia optimis pada April nanti pembuatan trek akan selesai. Saat ini tengah berlangsung proses pengerasan tanah. Kemudian ada teknik khusus yang bisa dilakukan supaya tanah sebelum dikasih base A, base B, sebelum dikasih material diberi aspal sudah bagus. Nanti pada saatnya kita akan membuktikan apakah program-programnya dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Bagi yang kontra ya mengkritisi, tidak apa-apa, itu bagus saja. Kritik itu kita anggap sebagai pil pahit yang menyehatkan. Ya, kita terima kasih atas masukan, termasuk kritik dari siapa saja, supaya pemerintah termasuk panitia penyelenggara bisa melaksanakan lebih baik lagi. Itu JIS sebesar itu, nilainya triliunan, itu yang membangun ya Jakpro. Tidak bermaksud menganggap mudah ya pembuatan sirkuit Formula E, tapi mari kita dukung, kita beri kesempatan pada Jakpro yang telah didiskusikan oleh Pak Gubernur untuk memastikan berbagai fasilitas sarana prasarana terkait Formula E bisa siap pada waktunya. Orang yang optimis itu
didukung oleh energi yang positif. Jadi berbagai hambatan, tantangan, kendala harus kita sikapi dengan sikap optimis. Jakarta diketahui bakal menjadi tuan rumah penyelenggaraan Formula E musim 2022. Rencananya, Formula E digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022. PT Jakarta Konstruksi Manggala Pratama telah ditetapkan sebagai pemenang tender sirkuit Formula E di Jakarta. Penetapan perusahaan disebut berdasarkan kelulusan berbagai kriteria penilaian yang telah ditetapkan persyaratannya dan hasil klarifikasi bersama-sama dengan tim konsultan pelaksana, tim ad hoc serta tim Formula E. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama mendapatkan kecukupan dan pemenuhan penilaian terbaik di antara penyedia lainnya melalui proses evaluasi dan klarifikasi. Pengalaman dalam membangun infrastruktur termasuk jalan layang dan jalan tol, kemampuan proyek serta akuntabilitas dalam bekerja menjadi pertimbangan lain. Dorna yaitu Carlos Ezpeleta, walaupun di hari pertama ada sedikit persoalan di lintasan, tapi dia melihat overall bahwa cepatnya tim mengatasi permasalahan itu. Dia memberikan apresiasi juga kepada kita. Melihat dari hasil di tes hari kedua, ini telah membuktikan bahwa memang di awal seperti sirkuit-sirkuit baru, hari kedua itu pasti akan lebih baik dari hari sebelumnya, dan ini terbukti pada hari kedua yang berlangsung saat hari Sabtu ini. Dan dia juga menyatakan bahwa tim dan pembalap sudah happy, dan kita lihat juga para pembalap bisa membuat catatan waktu yang terbaik. Yang pembalap inginkan adalah hari ini latihan mulai jauh lebih kencang supaya gesekan bannya di lintasan itu menciptakan racing line yang baru. Gesekan karet ban dengan permukaan lintasan menciptakan racing line yang baru ini bikin tracknya tambah lengket. Jadi itu yang mereka ingin ciptakan, bikin racing line baru. Racing line yang diciptakan juga jauh lebih baik, lebih lengket lagi. Tidak ada masalah dari sisi yang paling utama, tidak ada kejadian kecelakaan segala ya. Nah, itu udah cukup bagus buat kita. Selesaikan hari Sabtu dengan baik dan benar, Minggu baik dan benar. Sebelumnya, Grand Prix Safety Officer FIM, Franco Uncini, mengaku takut menggelar MotoGP Mandalika di sirkuit Mandalika mengacu kondisi terkini usai berlangsungnya tes pramusim 11-13 Februari. MotoGP Mandalika rencananya digelar pada 20 Maret mendatang dengan sisa waktu kurang lebih 1 bulan. Uncini menyampaikan FIM akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang di Mandalika untuk memperbaiki trek. Ketua Umum Relawan Penggerak Jakarta Baru, Pitono Adi, mendesak Anies Baswedan agar menghentikan gelaran Formula E. Menurutnya, Formula E masih menjadi polemik lantaran tengah diselidiki tindak pidana korupsi oleh KPK. Pitono menjelaskan, Formula E memang terlihat jelas terdapat masalah sejak awal hingga terendus oleh KPK. Kalau ditanya berpolitik, apapun yang dilaporkan ke KPK pasti motifnya macam-macam, baik motif ekonomi, baik motif politik, dan semuanya pasti ada motifnya. Tapi kami memfilternya dengan ukuran hukum. Kalau memenuhi ketentuan hukum, kami tidak lanjut. Tapi kalau tidak, walaupun motif politiknya dan ekonominya kuat, tentu kami tidak bisa lanjut. Selain itu, Presiden Jokowi turut diminta untuk menentukan lokasi gelaran balap Formula E tersebut. Menurut Pitono, pemerintah pusat tidak perlu ikut campur terkait gelaran Formula E yang bermasalah. Sebaiknya, memang pemerintah pusat tidak perlu ikut campur Formula E, kecuali dalam hal memberi rambu tentang tempat yang berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat yang tidak boleh digunakan. Menanggapi pemberitaan bahwa venue, pemilihan jalur racing, dan hal-hal lain dalam penyelenggaraan Formula E akan diputuskan oleh Presiden, kami sampaikan bahwa hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov DKI dan panitia penyelenggara. Kami perlu tegaskan juga bahwa sejak awal inisiatif, skenario pembiayaan, dan kepanitiaan penyelenggaraan Formula E menjadi domain dari Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, semua terkait Formula E menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Terkait penyelenggaraan adalah sepenuhnya tanggung jawab pemangku kebijakan di daerah dan penyelenggara dengan berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait.
Memang benar, Gubernur DKI Jakarta sudah ajukan waktu untuk menghadap Presiden dengan mengajak serta CEO Formula E. Sebaiknya Pemprov DKI dan panitia penyelenggara memprioritaskan dulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi. Pitono menduga pemerintah pusat bersiap untuk waspada terkait wacana Presiden Jokowi menentukan lokasi Formula E. Sebab Anies Baswedan terlihat memang ingin memanfaatkan situasi politik. Selain itu, Didik Prayudi juga menyoroti gelaran Formula E yang semakin tidak jelas. Sebelumnya Presiden Jokowi bahkan diminta untuk menentukan lokasi sirkuit ajang balap Formula E tersebut. Menurut Didik, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin berusaha lempar tangan terkait gelaran yang diendus korupsi oleh KPK kepada Presiden Jokowi. Di samping itu, Didik mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang tidak ikut campur soal Formula E, mengingat persiapan Formula E tidak berjalan dengan baik, sehingga meminta dukungan Presiden Jokowi. Sebelumnya ada kabar hoax bahwa Presiden Jokowi terang-terangan menolak Formula E digelar di Monas, Jakarta Pusat. Setelah mendapat penolakan itu, pihak penyelenggara Formula E lantas terlihat kebingungan menentukan sirkuit Formula E. Adapun Ketua MPR Bambang Susatyo alias Bamsud kemudian melemparkan pernyataan bahwa Presiden Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk menentukan tempat Formula E. Namun hal tersebut dibantah oleh Anies Baswedan. Iya, itu kan Bambang sama masa lokasi presiden. Betul presiden Pak yang menentuin Pak. Dari 5 opsi yang ada. Enggak. Lokasi masa urusan lokasi dong presiden. Jadi katanya mau ngajuin proposal dari 5 lokasi nanti Jokowi yang nanti saya tadi sudah minta nanti IMI akan mengklarifikasi soal itu. soal lokasi presiden. Bapak itu ya ngatur pertemuan biar ketemu presiden. Enggak, gini, biar nanti diklarifikasi, nanti Anda baca statement resminya. Berarti siapa yang nentuin nanti Pak? Yang menentukan itu ya FTO, IMI, Jakpro, 3 itu. Oke. Iyalah, masa lokasi. Tapi menarik sih buat clickbait kemarin. Anies mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak ikut dalam menentukan tempat pagelaran Formula E karena ini murni adalah tugas dari Pemprov DKI Jakarta. Kemudian bersama dengan Pak Bambang Susatyo, Ketua Umum IMI, lalu Pak Sekjen IMI, Bapak Sahroni, dan Pak Widi Dirut Jakarta Property. Kegiatan Formula E nanti akan diselenggarakan sebagai sebuah kolaborasi. Dia ada steering committee yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum IMI, Bapak Bambang Susatyo. Kemudian akan ada organizing committee yang itu dipimpin oleh Bapak Sahroni, dan untuk operasional pelaksanaan akan dikerjakan oleh Jakarta Property Group. Dan di bawah guideline arahan yang sepenuhnya nanti akan disiapkan oleh Pak Bambang Susatyo dan seluruh jajaran IMI. Lalu bekerjasama tentu dengan FIO. Kami percaya dengan penyelenggaraan sebagai sebuah kolaborasi, insya Allah event ini akan berjalan dengan baik. The creation of these committees that is going to be part from the IMI and also Jakpro are going to make sure that the event of Formula E is going to be one of the most successful events in the history. So we're really looking forward to come to Jakarta in the next month. Thank you so much. Dan kita berharap ini menjadi event yang kita bisa mengirimkan pesan kepada dunia bahwa Indonesia bangkit, Indonesia siap untuk menjadi bagian dari dunia global dan kita setara dengan negara-negara lainnya. Mandalika buat Superbike yang berlangsung sukses dan dilihat 1,5 miliar mata dunia melalui persiaran daripada acara tersebut. Dan tahun depan kita akan menghadapi 2 event besar juga. Yang pertama adalah Formula E dan MotoGP yang dua-duanya akan menyedot perhatian dunia. Indonesia sangat siap melakukan recovery melalui 2 kegiatan besar internasional yang kita harapkan mampu mengundang banyak turis
dan mendorong percepatan recovery daripada ekonomi kita Indonesia yang kemarin sempat terpuruk akibat pandemi COVID. IMI sendiri sebagai lokal partner atau yang diberi hak regulasi oleh FIA atau Federasi Otomotif Internasional, sehingga tadi sampaikan oleh Pak Gubernur bahwa regulasi daripada Formula ini nanti akan dijalankan oleh yang nanti akan dipimpin oleh Pak Sahroni. Semoga acara ini berlangsung dengan baik dan memberikan nama Indonesia makin melejit di dunia internasional. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah langkah baik buat Indonesia, terutama karena berkaitan dengan ekonomi yang cukup hebat masa depannya. Siapkan ini sebaik-baiknya karena ini akan melihatkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah juga Indonesia yang hebat ke depan. Terima kasih. Nanti Pak Sahroni ini akan memimpin seluruh event Formula E sebagai ketua organizing committee yang membawahi semua aktivitas, dan kita bersyukur bahwa ada yang pribadi yang berpengalaman yang bisa langsung memimpin di dalam pelaksanaan ini. Kecerdikan Anies dalam menunjuk Ketua MPR Bambang Susatyo dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni menjadi panitia balap Formula E membuat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono tidak berkutik. Ia mengatakan penunjukan panitia balap Formula E merupakan hak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan PT Jakpro. Ia mengaku tidak berani mempermasalahkan penunjukan Bambang Susatyo menjadi Ketua Panitia Pengarah dan Ahmad Sahroni sebagai Ketua Panitia Pelaksana Formula E, karena itu merupakan wewenang yang dimiliki pihak eksekutif dan penyelenggara. Ia tidak berani mencampuri urusan itu adalah urusan eksekutif, silahkan mau mengajak siapa, kata Gembong Warsono. Gembong juga mengatakan kalau pihaknya mengajukan interpelasi, PDIP menyatakan tidak menghalang-halangi penyelenggaraan Formula E pada 4 Juni 2022 mendatang. PDIP hanya minta penjelasan Pemprov DKI Jakarta soal anggaran komitmen fee 560 miliar untuk Formula E, karena anggaran tersebut diambil dari APBD DKI Jakarta 2019 dan 2020. Sebelumnya memang PDIP dan juga PSI bersikeras untuk melakukan interpelasi, namun rencana tersebut malah menjadi guyonan dan juga menjadi bahan tertawaan bagi masyarakat. Kami sebagai anggota Dewan menjaga uang rakyat di ruang-ruang terhormat, di ruang-ruang konstitusional, bukan parlemen tempat makan. Dan kita harus khawatir dan gelisah ketika uang triliunan hanya dibahas di tempat makan. Kita harus khawatir dan gelisah sebagai warga Jakarta ketika uang triliunan hanya disetujui atau tidak disetujui di tempat makan. Dan ini dilakukan secara harmonis oleh gubernur dan beberapa kawan. Sementara itu, Ahmad Sahroni merasa terhormat usai ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi Ketua Pelaksana Balap Mobil Listrik Internasional. Ia menilai pelaksanaan Formula E bukan hanya sebagai tontonan, namun demi kebanggaan dan masa depan Indonesia. Sahroni menjelaskan, ajang Formula E adalah kampanye yang digelar untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia dengan ibu kotanya DKI Jakarta telah siap sejajar dengan kota-kota negara di dunia. Bahkan DKI Jakarta telah siap menyambut era modern yang ramah lingkungan dan setara dengan kota-kota besar di negara maju lainnya seperti New York, London, dan Berlin. Formula E bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi Indonesia dari berbagai skala, baik mikro dan makro. Selain itu, penggunaan mobil listrik Formula E juga bisa menjadi ajang untuk mensosialisasikan tentang industri baterai dalam negeri yang dicita-citakan oleh Presiden Jokowi. Sahroni juga memastikan pelaksanaan Formula E akan dilaksanakan secara transparan karena dirinya akan meminta KPK untuk ikut mengawasi dari awal hingga akhir proses pelaksanaan. Ia juga mempersilahkan masyarakat memberikan kritik yang membangun agar pelaksanaan Formula E berjalan sukses sehingga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.